SDM rendah, my friend, my boys. Belakangan entah kenapa gue sering banget lihat kata-kata SDM rendah ini, entah di judul video pas lagi nggak sengaja scrolling YouTube, komen-komen dari para Gen Z atau Gen Alpha, generasi skibi di TikTok, pembenci boomer. Sebenarnya dengan kita mengakui adanya problem SDM rendah di negara Wakanda ini, itu bagus, berarti kita aware ada hal yang harus diperbaiki supaya kita bisa bersaing sama negara-negara tetangga kita, supaya bangsa dan society kita nggak dilihat terbelakang banget gitu kan sama orang asing. Sebagai informasi, Indonesia ada di ranking keempat negara dengan populasi terbanyak di dunia. Tapi secara indeks pembangunan manusia atau Human Development Index itu ada di ranking 112 dari 195 negara yang terdaftar yang menghuni planet bumi ini. Ya masih lebih keren sih dibanding India yang secara populasi nomor 1 tapi IPM-nya, indeks pembangunan manusianya ada di rank 134. Cina di ranking 75 dan Amerika di ranking 20. Tetangga kita Malaysia dan Singapura jauh melampaui kita, masing-masing di ranking 62 buat Malaysia dan 9 buat Singapura. Tapi sejadi ini gara-gara faktor lebih banyaknya populasi di negara Konoha tercinta kita. Malaysia emang lebih tinggi daripada Cina ranking SDM-nya. Tapi seperti yang lo tahu sendiri, HP Xiaomi, Genshin Impact, mobil listrik Wuling, Elon Musk, semua berasal dari Cina. Oke, jadi di video ini gue mau sharing perspektif gue tentang hal-hal yang sebaiknya lu lakuin mulai dari sekarang kalau lu pengen terhindar dicap golongan SDM rendah dan menjadi pria Sigma sejati yang dikelilingi banyak cewek. Oh my god! Wow! Berkontribusi positif bagi kemajuan negeri ini maksudnya, guys. Oke, sebelumnya apa sih yang membuat lu dicap sebagai SDM rendah? Yang paling gampang dari cara lu ngomong, dari cara lu berbicara, komentar, bereaksi terhadap suatu hal. Nah, karena berhubung sekarang kita hidup di era internet, jadi itu dinilai dari cara lu berbicara di internet, entah melalui konten yang lu bikin, postingan sosmed atau sekedar komen di konten orang. Lu bisa ngecap seseorang itu termasuk golongan SDM rendah atau enggak dari kata-kata atau kalimat yang dia tulis, sesimpel itu. Jadi apa aja yang harus lu lakuin? Mari kita masuk ke mode presentasi. Pertama, stop menjadi keyboard warrior. Jujur ini menjadi concern pertama gue, yaitu fenomena dimana seseorang terlalu over peduli sama tren, drama, berita viral, selebgram yang lagi hype di internet, tapi hidupnya sendiri itu belangsak. Mungkin kata belangsak terlalu menyakitkan hati buat lu, but I don't care. Ini harus gue ucapin supaya lu tersadarkan, supaya lu bangun dari ilusi, dari dunia fantasi yang lu selama ini hidup di dalamnya, dan ini gak nguntungin sama sekali buat lu. Gue kasih contoh, lu misalnya sekarang lagi kuliah, mahasiswa, di luar urusan perkuliahan, belajar, kerjaan tugas dan sebagainya, yang lu lakuin setiap hari itu yaitu lu terlarut di berita drama, selebgram atau influencer yang lagi viral, yang lagi kena kasus mungkin. Lu komen, ngetik passionately, 1 paragraf, 2 paragraf, bikin spekulasi ini itu, berdebat sama orang lain yang menentang atau mendukung, yang mana ini ngebuat lu jadi makin tenggelam ke emosi yang parah. Lu lompat dari satu video ke video lainnya, spam komen, berkuar-kuar juga di forum Discord mungkin, grup Telegram dan sebagainya. What the are you doing, man? You have wasted. Misalnya dramanya udah reda, lu lompat ke drama lainnya dan siklus yang sama terulang lagi. Lu kembali jadi aktivis tapi nggak dapat apa-apa gitu kan. Ini ngeri banget karena waktu lu yang sangat berharga, yang sebaiknya dipakai buat improve diri lu sendiri, lu malah pakai buat peduli sama urusan orang yang bahkan gak kenal sama lu. Influencer, selebgram, what the energi mental, energi pikiran lo abis buat mikirin gimana caranya supaya ngeyakinin mereka kalau si A yang mereka puja-puja itu sebenarnya loser. Dimana seharusnya lo mikirin gimana caranya supaya hidup gue improve dalam 1 bulan misalnya. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun. Link ada di deskripsi. Kita jam ke poin yang nomor 2, jangan percaya gitu aja sama media. Ini gue ngalamin sendiri kemarin pas bikin community post di YouTube tentang cairan putih seperti Tip X. Lo tahu cairan apa itu? Yang berceceran katanya di toilet salah satu mall tempat JKT48 manggung. Gue dapat itu berita dari situs media yang harusnya udah kredibel banget, terbesar di Indonesia termasuk.
Tapi katanya banyak yang bilang hoax, jadi gue take down deh itu post daripada nanti makin runyam. Nah dari sini gue berusaha mencoba untuk tetap netral, karena fakta atau kebenaran tentang benar atau enggaknya adanya cairan putih tersebut setiap sehabis JKT48 manggung, itu sesuatu yang males gue urusin juga sebenarnya. Kalaupun itu seandainya emang terjadi, itu bukan hal yang impossible buat terjadi kan. Kalaupun itu nggak pernah terjadi, itu bukan hal yang impossible juga. Nah ini yang jahatnya, dari sisi media, ini ladang duit. Karena dengan ngangkat ini berita, mereka bakal dapat banyak views di website atau di video yang mereka publish di YouTube. Jadi gue ngelihatnya mereka nggak peduli ini hoax atau fakta, yang penting beritanya menarik perhatian. Orang jadi pada masuk ke websitenya buat baca beritanya, dan dari situ dapat ad revenue yang mantap banget. Ya kalau dari pihak mall penyelenggara dan pihak JKT48 tentunya dong, biar orang tetap mau ngunjungin itu mall, bikin klarifikasi kalau itu adalah berita hoax yang dibuat-buat. Jadi ya kayak perang aja gitu di media. Atau yang lagi rame sekarang, kasus kandungan berbahaya di roti Auka. Bisa jadi benar, bisa jadi ini berita bohongan yang dibuat sama kompetitor karena mereka iri sama roti Auka yang sukses banget. Jadi dibikinlah ini cerita biar kita-kita para warga biasa yang tadinya cinta sama roti Auka jadi benci. Lu harus bisa ngelihat kalau berita-berita yang lagi trending itu mostly bisa jadi bikinan, manipulasi dari seseorang yang punya kuasa untuk ngarahin persepsi kita ke suatu hal. Tujuannya apa? Tujuannya buat nguntungin dia. Number 3, poin nomor 3, perluas wawasan, be open-minded. Menurut gue ini inti dari problem SDM rendah. Gue gak bilang sama sekali kalau diri gue berwawasan luas. Gue pun masih tolol dan terus berusaha buat menumpuk informasi sebanyak-banyaknya di kepala ini bro, agar lebih tercerahkan, supaya bisa ngelihat drama kehidupan yang lagi kita jalanin sekarang ini dari sudut pandang yang lebih fresh dari waktu ke waktu. Karena gini, ketika lo berpikiran sempit, lo bakal berpikir kalau lo adalah pusat alam semesta, semuanya harus ngikutin kehendak lo. Tindakan lo jadinya didasari sama ego orang lain, yang penting kebutuhan gue terpuaskan dulu. Mereka menderita, I don't care. Bayangin kalau semua pejabat berkelakuan kayak gini, yang ada korupsi massal, rakyat makin miskin, dan SDM makin rendah, makin hancur. Dengan lo berpikiran open-minded, lo jadi terlatih buat berpikir kritis, gak terburu-buru ngambil keputusan, impulsif, sumbu pendek, gampang meledak, gampang disetir. Karena lo punya wawasan yang luas, jadinya lo bisa ngelihat suatu hal itu dari perspektif lain. Gini misalnya, lo ngelihat seseorang pas dia dikasih tahu suatu hal, dia langsung meledak-ledak, ngamuk, emosi. Itu karena dia gak punya plan B terhadap apapun kabar buruk yang menimpanya. Seandainya lo open-minded dan berpikiran luas, lo bakal tetap tenang, kalem, karena lo udah punya plan B. Semua aman, terkendali. Apa yang harus lo lakuin untuk memperluas wawasan? Pertanyaan yang sangat mudah. Baca buku, nonton video edukasi, podcast bermutu, film dokumenter, ngobrol sama orang yang lebih pinter, lebih kompeten, lebih berwawasan. Untuk nambah wawasan, lo harus fokus ke idenya, bukan ke orang. Kalau fokus ke orang, namanya gosip. Ini sama aja kayak tadi yang udah kita bahas ketika lo terlalu terlarut sama drama selebgram atau influencer. Thank you for watching, dear amigos. Like, share, subscribe, jangan lupa. Buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO permanen. Sebuah bacaan sangat amat wajib buat lo yang beneran pengen berhenti dari kecanduan PMO yang selama ini mengganggu hidup lo. Ebook ini works, udah terbukti ngebantu banyak pria. Link ada di deskripsi kalau lo tertarik. Kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Peace.